Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and especially good morning Mem Al-Fatih. We are from group 6. Today, we'll present about international advertising and culture. But first, let me introduce myself and my team. My name is Muhammad Fauzi, and my team Azhara Salsabila, Rio Setiono Nugroho, and Raihan Taufiq Rahman. Let's get started. Jadi materi pembahasan pada kelompok kami itu terdiri dari 6 pembahasan. Yang pertama, pengertian periklanan internasional. Yang kedua, proses dalam periklanan internasional. Yang ketiga, strategi dalam periklanan internasional. Yang keempat, manfaat periklanan internasional. Yang kelima, tantangan periklanan internasional. Dan yang keenam, contoh periklanan internasional. Untuk materi pertama yaitu pengertian periklanan internasional. Periklanan internasional atau international advertising adalah iklan ditujukan untuk audiens yang ada lebih dari satu negara. Jenis periklanan internasional ini sangatlah kompleks karena melibatkan beragam audiens. Periklanan internasional didefinisikan sebagai pesan berupa gambar, salinan, tajuk, slogan, fotografi, dan elemen lain. Periklanan internasional merupakan perangkat kunci dalam pemasaran internasional. Pada periklanan internasional, proses komunikasi iklan lebih kompleks karena komunikasi terjadi di berbagai konteks yang berbeda dalam hal bahasa, literasi, dan faktor budaya. Selain itu, ada berbagai media berbeda yang memiliki keefektifan beragam antar satu negara dengan negara lainnya. Jadi, kesimpulannya, periklanan internasional merupakan proses komunikasi yang terjadi dalam berbagai budaya yang berbeda dalam hal nilai, gaya komunikasi, dan pola konsumsi. Ini melibatkan pengiklan dan agen periklanan yang bervariasi antar perusahaan. Baik, selanjutnya di sini ada proses periklanan internasional. Di dalam proses periklanan internasional ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengiklan menentukan pesan yang sesuai untuk audiens target, di mana nantinya si pengiklan ini akan bisa mencapai sasaran yang tepat agar bisa masuk ke tujuan dari iklan tersebut. Lalu yang kedua, menyajikan pesan sehingga akan dipahami dengan jelas dalam konteks budaya yang berbeda. Dan yang ketiga, pesan kemudian dikirim melalui saluran media ke audiens. Nah, audiensnya ini konsumen. Lalu, pada setiap tahap proses, hambatan budaya dapat menghambat transmisi pesan yang efektif dan menghasilkan miskomunikasi. Jadi, apabila proses tersebut mengalami hambatan dalam budaya yang ada di negara tersebut, maka nantinya akan bisa menghasilkan miskomunikasi dan nantinya pesan yang akan disampaikan itu jadi tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Baik, yang selanjutnya ada strategi periklanan internasional. Masalah dalam menentukan strategi periklanan nasional ini adalah apakah kampanye iklan dibuat seragam di seluruh dunia atau hanya disesuaikan dengan perbedaan di pasar lokal. Nah, ini tergantung dari tujuan iklan tersebut. Nah, terus jika tujuan iklan adalah untuk mengembangkan citra perusahaan, nah itu iklan yang memungkinkan adalah iklan yang seragam. Contoh seperti McD BTS Meal, lalu ada Coca-Cola yang iklan itu di seluruh dunia sama semua. Lalu selanjutnya sebaliknya, jika perusahaan ingin mengembangkan merek, itu perusahaan bisa mengiklankan produknya dengan secara lebih detail, lebih khas, dan berbeda-beda di setiap negara yang dia iklankan. Baik, materi selanjutnya adalah manfaat periklanan internasional. Di sini terdapat 4 manfaat dari periklanan internasional. Yang pertama itu adalah menjadi sarana penting untuk membangun citra global yang kuat dan koheren untuk perusahaan dan penawaran di seluruh dunia. Yang kedua, penggunaan citra yang sama di berbagai negara membangun keakraban dan menghasilkan sinergi dan cakupan pasar yang lebih luas di seluruh dunia. Yang ketiga, itu adalah memungkinkan pemanfaatan ide-ide bagus dan bakat kreatif secara global. Dan yang terakhir, yang keempat, itu adalah penyeragaman dengan menggunakan satu kampanye akan memberikan penghematan biaya yang besar. Materi selanjutnya adalah tantangan dalam periklanan internasional. Di sini terdapat 4 tantangan. Yang pertama itu adalah pengembangan salinan visual dan verbal yang bekerja secara efektif di beberapa negara menimbulkan tantangan kreatif yang besar.
Ini karena pesan yang sama mungkin akan bermakna berbeda di negara lain. Yang kedua, pengembangan beberapa kampanye lokal dapat menyebabkan duplikasi upaya, menghasilkan citra merek yang tidak konsisten di seluruh negara, dan kebingungan dalam benak konsumen. Yang ketiga, adanya perbedaan bahasa, media, dan peraturan antar negara yang dapat menghambat proses periklanan internasional. Dan yang terakhir, yang keempat, respons di seluruh negara dan budaya, serta ketersediaan media dan peraturan pemerintah cenderung kampanye terstandarisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah contoh dari periklanan internasional. Contoh periklanan internasional yang kami ambil adalah BTS Meal. Jadi BTS Meal ini merupakan produk kolaborasi antara McDonald dengan idol grup Korea yaitu BTS. Jadi McDonald ini membuat satu paket makanan yang bertemakan BTS. BTS Meal ini hadir di berbagai negara, ada sekitar 50 negara dan salah satunya adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, launchingnya BTS Meal ini tadinya dijadwalkan pada tanggal 25 Juni. Namun karena antusias yang tinggi dan besar, dimajukan menjadi tanggal 9 Juni. Paket BTS Meal ini terdiri dari 9 piece chicken McNugget, french fries, dan Coca-Cola. Sebenarnya menu ini sudah ada di McDonald sebelumnya, namun yang membedakan itu karena adanya saus pilihan dari para member BTS, yaitu sweet chili dan juga saus cajun. Selain itu, perbedaan yang mencolok juga adalah packagingnya yang limited edition dan berbeda dari biasanya. Jadi packagingnya ini McDonald membuat warnanya serba ungu, di mana warna ungu itu melambangkan ciri khas BTS, dan dalam packaging tersebut juga ada logo BTS-nya. Pada saat launching di Indonesia tanggal 9 Juni kemarin, BTS Meal ini sempat sangat viral dikarenakan banyaknya peminat yang tertarik pada produk BTS Meal ini. Terjadi antrian yang sangat ramai di gerai McDonald, terutama antrian ojek online yang antri hingga berjam-jam. Bahkan karena adanya antrian yang sangat ramai ini, ada beberapa gerai McDonald di Indonesia yang sampai ditutup oleh polisi karena memicu kerumunan di masa pandemi ini. Produk BTS Meal ini habis terjual dalam hitungan jam di beberapa gerai McDonald karena antusiasme pelanggan yang tinggi terhadap produk BTS Meal ini. Berdasarkan penjelasan tersebut, menurut kelompok kami, McDonald's telah berhasil membuat dan menerapkan periklanan internasional yang baik karena terbukti dengan adanya kolaborasi antara McDonald dan BTS ini, BTS Meal ini sangat laris dan sold out di mana-mana. McDonald's telah berhasil menerapkan iklannya dengan baik. McDonald's ini mampu membaca mangsa pasar yang dituju, terutama para fans BTS yang disebut dengan ARMY. McDonald's tahu bahwa penggemar BTS ini sangat banyak di seluruh dunia, sehingga mereka tahu bahwa dengan adanya kolaborasi antara BTS dan McDonald ini akan membuat BTS Meal ini laris dan berhasil. A drink and fries. Chicken McNuggets. And one more thing. Two more things. Sweet chili sauce. And cage. Get the BTS meal at McDonald's. Dan di sini terdapat contoh implementasi dari manfaat periklanan internasional pada McDonald ini. Bisa dilihat ada 4. Okay, that's all our presentation about international advertising. Thank you for watching this video and have a nice day.